bersuka, hari pujian sesudah malam kesukaan. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi bisa sesudah malam hidup kekal. Shalom, selamat malam. Terima kasih oleh karena saudara boleh bergabung dengan kami dalam acara KKR. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Malam ke-6 yang boleh menjadi berkat bagi kita, dan terima kasih oleh karena saudara boleh mengambil waktu di dalam acara yang rohani ini. Saudara-saudara sekalian, kami rindu menyapa saudara-saudara yang ada di seluruh provinsi Jawa Timur. Tentunya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Dan juga kami rindu untuk menyapa saudara-saudara yang ada di Provinsi Bali. Tentunya saudara berbahagia boleh mengikuti acara rohani pada malam hari ini. Dan kami rindu menyapa saudara-saudara yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mari kita nikmati berkat Tuhan melalui acara rohani pada malam hari ini. Saudara sekalian, ada beberapa informasi yang kami akan sampaikan kepada saudara-saudara demi kelancaran acara kita. Yang pertama adalah kami tetap mengundang saudara-saudara untuk mengikuti acara ini dari malam ke malam. Dan saudara boleh mengikutinya melalui akun Facebook, YouTube, Advent KJKT, dan juga saudara boleh join melalui aplikasi Zoom yang telah kami sediakan. Kemudian, informasi yang kedua adalah apabila saudara-saudara memiliki hal-hal yang perlu didoakan secara khusus, maka kami membuka agar supaya saudara boleh menginformasikan kepada kami melalui nomor telepon 0877 55770330. Silakan saudara SMS kepada kami dan kami akan mendoakan secara khusus melalui tim doa yang telah disediakan. Dan saudara boleh juga mengirim informasi hal-hal yang akan didoakan melalui kolom komen yang ada di Facebook, melalui YouTube, ataupun bahkan melalui aplikasi Zoom. Kemudian yang berikutnya, kami terus mengundang saudara-saudara. Dan bukan hanya saudara, ajak keluarga, ajak saudara-saudara yang lain agar supaya boleh menikmati berkat yang akan disampaikan dari malam ke malam. Kemudian selanjutnya, judul pembahasan kita pada malam hari ini adalah karena Dia berkuasa atas kematian dan kebangkitan. Akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Ranap Situmeang, sebagai Direktur Departemen Pelayanan NDR, Conference Jawa Kawasan Timur. Saudara-saudara sekalian, mari kita menyediakan waktu kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sebagai lagu pembukaan, kita menyanyi lagu Sion nomor 303, Dalam Naungnya. Kami selamat sejahtera.
sukacita, ku berlindung dari pencobaan. Dalam naungnya yang jahat tak berkuasa, dalam Yesus kekal keselamatan. Dalam naungnya, siapa boleh ceraikan? Jiwaku tinggal dalam naungnya, kekal Saudara sekalian, kami mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam hidup kami. Kami mau terus bergantung kepadamu. Sementara kami melakukan peribadatan pada malam hari ini, biarlah tuntunan kuasa sorga melalui Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar supaya acara ini benar-benar boleh menjadi berkat rohani bagi kami semua. Berdoa khusus untuk hamba Tuhan, Pendeta Ranap Situmeang, yang akan menyampaikan sabda-Mu Tuhan. Biarlah beliau boleh menjadi saluran berkat sorga. Tuhan akan gunakan hamba Tuhan ini untuk boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah persembahan doa melalui lagu yang akan disampaikan oleh Pendeta Raymond Lohonoman bersama dengan dua putrinya Abigail dan Raylin Lohonoman. Kami persilakan. Perjalananku
kita akan menyambut pekabaran Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ranap Situmeang. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu tema kita, Angkat Nafiri. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Bangsa marah itu tandanya, Yesus kan datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan yang kami sembah siang dan malam, Tuhan yang telah memberkati kami dari hari ke hari, sehingga pada malam yang ke-6 ini, di dalam kebaktian kebangunan rohani, kami boleh hadir kembali, kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali. Oleh sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi juga kami semua yang mendengarkan kebaktian kebangunan rohani ini, sehingga membawa berkat bagi masing-masing kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita telah diberkati dari malam ke malam. Malam ini kita memasuki malam yang ke-6, kebaktian kebangunan rohani kita. Pada malam hari ini, judul khotbah firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan kita akan bahas bersama adalah karena Dia berkuasa atas kematian dan kebangkitan. Dia yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus berkuasa atas kematian dan kebangkitan. Saudara sekalian, kenapa topik ini penting? Karena ada orang yang berkata bahwa kenapa kita belajar tentang kematian? Karena tujuan kita bukan untuk mati, tetapi untuk hidup. Tapi saya mau katakan kepada saudara sekalian, kalau kita mau memperoleh kehidupan, kita harus belajar tentang orang mati, tentang kematian, tentang kebangkitan. Supaya bila mana hari itu tiba, kita boleh dibangkitkan. Kita boleh memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Dan inilah misi kita. Sebagaimana Wahyu 14 katakan bahwa Injil ini akan disampaikan ke seluruh dunia. Injil ini adalah perlu disampaikan. Kabar baik ini perlu disampaikan supaya seluruh dunia ini mengetahui tentang kematian, tentang kebangkitan, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, memang tujuan kehidupan kita adalah hidup yang kekal. Itulah sebabnya kita datang dari malam ke malam untuk kebaktian kebangunan rohani ini. Supaya kita tahu bagaimana caranya kita hidup sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sama seperti mata uang. Kalau kita mau tahu mata uang yang asli, kita harus tahu mata uang palsu. Kalau kita mau tahu tentang kebangkitan, tentang kematian, kita harus tahu apa kata firman Tuhan tentang hal ini. Saudaraku, bila konsep kita salah, maka perilaku kita juga salah. Kalau konsep dan kepercayaan kita salah tentang kematian, maka akan membahayakan kehidupan kita. Apa bahayanya? Saudara tahu, dosa setan yang pertama di Taman Eden adalah tentang kematian. Si jahat itu menyatakan bahwa
Akibat dari pemberontakan bukanlah kematian tetapi kehidupan. Ia berkata, engkau pasti tidak akan mati. Di dalam Kejadian 3 ayat 4. Firman Allah berkata, upah dosa adalah kematian. Roma 6 ayat 23. Jadi saudaraku, Alkitab memberikan jawaban yang sangat jelas tentang kematian dan kebangkitan. Hanya yang perlu kita ketahui bahwa ada tipuan setan. Tipuan setan adalah kamu tidak akan mati. Dan ini jugalah dasar spiritualisme. Dasar spiritualisme adalah bermula dari dusta setan yang pertama kepada Hawa. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Perkataannya itulah merupakan khotbah pertama mengenai kebakaan jiwa. Sekarang ini di seluruh penjuru dunia, banyak agama yang tanpa sadar mengulang-ulang kesalahan yang sama. Padahal itu adalah tipuan setan. Spiritualisme bermula dari dusta setan yang pertama kepada Hawa. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Doktrin yang salah ini telah menyiapkan banyak orang, tidak terkecuali orang Kristen, untuk menerima spiritualisme. Ajaran-ajaran setan. Dan saudara tahu, penipuan ini akan terus berlangsung. Itulah akibatnya setan menipu dan banyak orang mengikuti paham spiritualisme yang bertentangan dengan Alkitab dan hukum Tuhan dan kemudian menjauh daripada Tuhan. Kemudian membawa mereka kepada kematian, kebinasaan selama-lamanya. Sebenarnya tidak perlu ada orang yang tertipu oleh spiritualisme. Karena dengan jelas Alkitab menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan mereka itu adalah palsu. Alkitab juga dengan sangat tegas melarang siapapun berusaha berhubungan dengan orang mati atau dunia arwah. Alkitab melarang itu. Sesungguhnya hanya pengajaran Alkitablah yang dapat menjadi penjaga yang aman bagi orang Kristen untuk menentang penipuan setan. Spiritisme menegaskan orang mati dapat berkomunikasi dengan orang yang hidup. Mereka katakan bahwa tidak ada kematian di kuburan. Salah seorang tokoh spiritisme ini katakan bahwa saya sering berbicara dengan yang sudah mati. Tapi itu adalah palsu. Bahkan orang ini katakan, saya tidak ragu lagi kalau manusia hidup sesudah kematian, sebab saya sering berbicara dengan orang mati. Inilah spiritisme. Spiritisme mengatakan bahwa orang mati lebih tahu dari mereka yang hidup. Sedangkan Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Nanti akan kita bahas tentang orang hidup mengenai orang mati. Saudaraku, ayat-ayat ini dengan seperti ayat-ayat Alkitab yang lain, setanlah yang benar katanya dan Tuhan yang salah. Itu pendapat tokoh-tokoh daripada spiritisme ini. Dia balikkan saudara-saudara. Dia katakan Allah yang salah, tapi setan yang benar. Ini adalah ajaran palsu. Ajaran yang menyesatkan, yang membahayakan kehidupan kita. Itulah sebabnya sangat perlu belajar akan firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 44. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Di dalam siapa maksudnya? Di dalam setan. Sebab ia berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Penipuan terakhir setan ke dunia ini. Ya. Sebagaimana pada masa lampau pernyataan spiritisme terbatas kepada perdukunan saja.
Akan tetapi belakangan ini sosoknya sudah tampak pada pertunjukan Kristiani. Inilah pekabaran saudara-saudara sekalian. Sehingga dengan demikian dapat menipu dunia orang Kristen. Mereka mengaku adalah pengikut Kristus. Mereka mengaku memiliki Alkitab yang sama. Namun spiritisme menjadi musuh yang paling berbahaya bagi umat percaya hingga saat ini. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Nah, penipuan terakhir ini saudara-saudara, efeknya sangat mengelabui dan penuh dengan tipu daya melalui pengaruh spiritisme. Alkitab ditafsirkan dengan cara yang menyenangkan bagi hati mereka. Dan dibuatnya hukum Tuhan itu menjadi lemah. Itulah sebabnya kita bentengi pikiran kita dengan kebenaran kitab suci. Salah satunya cara aman di dalam kekristenan kita adalah mari kita bentengi pikiran kita dengan kebenaran kitab suci. Saudaraku, penipuan-penipuan terakhir tentang setan ini akan membawa banyak orang kepada kesesatan. Akhirnya mereka binasa. Setan sedang menggunakan mujizat dan tanda-tanda yang hebat dalam upaya terakhir menyesatkan dunia ini. Ini kita dapat lihat ini dalam Wahyu 16 ayat 13-14. Setan akan gunakan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang hebat-hebat. Tetapi itu adalah palsu. Hanyalah mereka yang dipenuhi dengan kuasa Allah, yang pikirannya dapat dibentengi dengan kebenaran-kebenaran kitab suci, menerima sebagai satu-satunya kuasa, akan dapat selamat. Di luar itu tidak akan selamat. Semua orang yang tidak memperoleh perlindungan akan disapu bersih oleh tipuan setan. Itulah sebabnya mari kita simak dengan seksama apa yang diajarkan Alkitab mengenai kematian, mengenai kebangkitan. Apa upaya-upaya yang dibuat oleh setan menipu kita. Ini akan kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Kematian bukanlah pembinasaan yang sudah sempurna. Saya ulangi kalimat ini. Bahwa kematian itu bukanlah pembinasaan yang sudah sempurna. Itu adalah suatu keadaan ketidaksadaran saat seseorang menanti kebangkitan. Jadi di balik kematian ada kebangkitan. Kematian itu sebagai tidur, kata Alkitab. Alkitab menyamakan kematian dengan tidur sebanyak 50 kali di dalam Alkitab. Untuk memahami apa yang terjadi kepada seseorang pada waktu ia mati, ia harus mengerti terbuat dari apakah dia sebenarnya. Terbuat apakah manusia ini sebelum mati? Nah, inilah yang kita akan lihat di dalam kitab Kejadian. Khususnya Kejadian 2 ayat 7. Saudara tahu, waktu Allah menciptakan Adam, dia bentuk tanah atau debu menjadi bentuk manusia. Kemudian Allah hembuskan napasnya. Napas hidup. Jadi rumusnya saudara-saudara sekalian adalah bahwa debu ditambah napas hidup yang seringkali disebut roh, maka sama dengan makhluk yang hidup. Inilah konsep dasar tentang kehidupan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu kalau seseorang mati, maka konsepnya tubuhnya kembali kepada tanah, kepada debu, dan napasnya atau rohnya kembali kepada yang memberikannya. Konsep ini harus kita ingat. Di luar itu, atau ada ajaran-ajaran di luar konsep itu adalah ajaran penipuan, ajaran setan, spiritisme. Nah, inilah prinsip Alkitab. Jadi saudaraku sekalian, kematian adalah kebalikan dari penciptaan. Kebalikannya. Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula,
dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini konsepnya. Saudaraku, roh yang kembali kepada Allah adalah napas hidup yang diberikan Allah kepadanya. Dan ini seringkali disalah tafsirkan oleh banyak orang, tidak terkecuali dengan orang Kristen, menganggap ada satu bentuk yang lain di luar daripada napas dan tubuh kita, yaitu roh, dan seringkali ditafsirkan itu adalah arwah. Sehingga kalau seseorang meninggal dunia, mereka katakan masih ada arwahnya. Ya. Sehingga banyak orang disesatkan. Namun ini adalah ajaran yang palsu, ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan Alkitab. Saudaraku, jantung tidak dapat lagi berdenyut, otak tidak lagi berfungsi, darah tidak dapat lagi mengalir. Apakah yang terjadi dengan kesadaran berpikir manusia? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi kesadaran baginya kalau seseorang sudah mati. Dan itulah yang ditekankan di dalam Mazmur 146 ayat 3 sampai 4. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawa melayang, ia kembali ke tanah, dan pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Cukup jelas Alkitab katakan, kalau seseorang sudah meninggal atau mati, maka tidak ada lagi bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang hidup. Dia tidak sadar lagi. Alkitab katakan dia telah tidur. Nah, konsep ini sangat penting, pegangan kita sebagai umat-umat Tuhan, supaya jangan disesatkan oleh ajaran lain. Dengan demikian, kebangkitan itu akan menjadi bahagian kita, bila mana sudah terjadi. Pengkhotbah 9 ayat 5. Dikatakan bahwa karena orang-orang yang hidup tahu mereka akan mati, tetapi orang mati tidak tahu apa-apa. Karena sudah lenyap semua maksud-maksudnya. Nah, ini harus kita ingat, saudara-saudara. Tidak ada lagi komunikasi kita. Tidak perlu lagi kita bawa sesuatu kepada orang-orang mati. Pengalaman saya dengan keluarga, kebetulan mereka orang Kristen tetapi tidak mengikuti ajaran Alkitab dengan benar. Pada waktu kami pergi ke makam orang tua, kakak saya yang sulung katakan bahwa, kamulah yang berdoa, kamu pendeta. Waktu saya berdoa, amin. Selesai amin, kakak saya marah kepada saya. Lalu saya kaget, kenapa kakak marah kepada saya? Dia katakan, tujuan kita datang di sini, berdoa, dan pada doamu tadi tidak ada kau doakan orang yang sudah mati ini, orang tua kita ini. Terutama kita datang di sini meminta berkat, meminta sesuatu kepada orang tua ini. Tapi di doamu tadi, tidak ada satu pun kau ucapkan. Saya hanya tersenyum, menjelaskan kepada kakak saya, kami adakan satu Bible study di dekat makam orang tua ini. Saya katakan, orang tua ini sudah tidak tahu apa-apa. Kita tidak bisa lagi berkomunikasi dengan dia. Kita hanya bisa berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya generasi-generasinya diberkati. Orang tua ini yang telah mendahului kita, tidak akan bisa lagi memberkati kita, kecuali pada waktu hidupnya. Kakak saya belum terima, karena pengajaran di gerejanya mengajarkan bahwa masih bisa kita berkomunikasi dengan orang mati. Masih bisa meminta berkat kepada orang mati. Saudaraku, itu adalah ajaran yang harus kita kembalikan kepada ajaran Alkitab. Itu adalah ajaran palsu. Yang tidak benar. Yang benar adalah kalau orang sudah mati, dia tidak tahu apa-apa. Ini konsep yang harus kita ingat. Nah, pengikut agama setan percaya doktrin kafir, yaitu kebakaan. Nyawa atau jiwa. Ya, ini sedikit saja kita akan jelaskan mengenai ini. Nah, intinya adalah pengikut agama setan ini percaya bahwa ada kebakaan jiwa. Sedangkan Alkitab mengajarkan hanya Tuhan yang baka. Kita, manusia, tidak baka. Hanya kita bersyukur kepada Tuhan, melalui Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, Dia menjamini di balik kematian ini ada kebangkitan, kemudian kita akan diangkat ke dalam kerajaan sorga, di sanalah kita akan mengalami apa yang disebut dengan kebakaan. Tetapi
Agama setan, spiritisme mengajarkan berbeda. Ada kebakaan kita. Itulah sebabnya bisa berubah-ubah ketika seseorang meninggal, sesuai dengan perbuatan-perbuatan di masa lalu. Nah, ini harus kita pertimbangkan. Jangan sampai kita disesatkan dengan ajaran-ajaran ini. Bahkan ada yang katakan begini, apakah memang seseorang kalau sudah meninggal dunia, dia dipanggil oleh Tuhan? Pernah saudara-saudara dengarkan ini? Dipanggil oleh Tuhan katanya. Apakah ketika seseorang meninggal itu dipanggil oleh Tuhan? Jawabnya tidak, saudara-saudara. Di mana ayatnya? Yohanes 5 ayat 28-29 menjelaskan ini, Yohanes 5 ayat 28-29, kapan seseorang dipanggil? Bukan pada waktu dia mau menghembuskan napas terakhir. Bukan. Tetapi orang ini dipanggil pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kubur-kubur akan dibukakan. Sangkakala berbunyi. Yesus akan memanggil kita. Jadi inilah pelajaran yang sangat berharga. Suara Allah akan datang memanggil kita pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Dan inilah pengharapan kita. Supaya masing-masing kita selalu berharap kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena nama kita kelak akan dipanggil. Alkitab tidak pernah membicarakan tentang kesadaran manusia terpisah dari tubuh. Tidak ada. Saudara selidiki dalam Alkitab. Tidak ada dibicarakan di sana tentang terpisahnya napas atau jiwa di luar tubuh kita. Sama seperti konsep tadi, hanya tubuh ditambah dengan napas, itulah jiwa yang hidup, makhluk yang hidup. Nah, kalau begitu saudara-saudara, mungkin kita akan bertanya, kenapa berkali-kali dalam Alkitab disebutkan kata jiwa? Saya akan jelaskan sedikit mengenai nyawa atau jiwa ini. Maksud Alkitab dengan istilah nyawa atau jiwa terdapat 3 kata Ibrani dalam Perjanjian Lama. Dan 1 di dalam kata Yunani. Ya. Kata itu adalah nesamah. Nesamah artinya jiwa atau napas kehidupan. Kata yang lain adalah nedibah yang artinya jiwa. Lalu kata yang ketiga adalah nepes. Nepes artinya nyawa. Dan kata Yunani hanya 1, yaitu pesuke. Pesuke artinya nyawa. Jadi dengan jelas Alkitab katakan tidak ada satu terpisah dari tubuh kita ini. Hanya komponen tubuh dan napas itulah yang ada pada kita. Jadi saudaraku, tidak perlu kita meyakini satu keyakinan bahwa kalau orang sudah mati, maka jiwanya melayang-layang, masih bisa datang ke rumah kita, berkomunikasi dengan kita. Tidak, saudara-saudara. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu, kenapa ada suara, bahkan orang persis seperti yang sudah meninggal itu? Jawabnya, bukan orang itu yang datang, tetapi setan gunakan media untuk itu. Di kampung saya, orang senang berburu, saudara-saudara. Berburu babi hutan. Sangat gampang mereka berburu babi hutan pada malam hari karena di sana ada istilah hantu panjang. Jadi orang-orang yang suka melihat hantu-hantu ini, melihat satu sosok yang tinggi, lalu para pemburu-pemburu ini hanya mengambil parangnya, membacok di bawah, itu sudah babi hutan, saudara-saudara. Mereka dapat babi hutan. Kenapa? Setan gunakan media. Bisa meniru persis seperti suara orang mati itu. Bisa meniru sosok tubuh atau perilaku orang mati itu. Tapi jangan tertipu. Itu bukan orang yang mati itu. Tetapi itu adalah alat yang digunakan oleh setan. Nah, kita bicara tentang kebangkitan. Sama seperti Lazarus. Marta sedih karena Yesus tidak datang menyembuhkan atau
menyelamatkan Lazarus. Dia harus mati. Bahkan sudah dikuburkan. Tetapi pada waktu dia dikuburkan, Yesus datang. Seperti tidak ada harapan lagi pada waktu itu. Tetapi pekabarannya adalah Yesus bangunkan kembali Lazarus. Dia bangkit. Tetapi yang menarik di sini adalah pernyataan Marta yang mengerti tentang ajaran Alkitab yang benar tentang orang mati. Marta katakan, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Marta punya konsep tentang kematian yang benar. Demikian juga kita harus punya konsep yang benar. Sehingga dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus tegaskan konsep ini. Dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itulah sebabnya di awal saya katakan tadi, topik membahas kematian dan kebangkitan adalah topik yang sangat penting. Karena disinilah akan kita tahu, ada seseorang yang bisa menjamini kita, bahkan yang sudah mati sekalipun, akan mengalami kebangkitan, mengalami hidup yang kekal, hanya melalui satu orang saja. Siapa dia? Itulah Yesus Kristus. Sebagaimana judul khotbah kita pada malam hari ini. Ya. Karena dia, siapa dia? Yesus Kristus. Satu-satunya bisa menjamini kita untuk memperoleh kebangkitan itu. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Menegaskan bahwa karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dan telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, harus dalam Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Inilah jaminan Yesus kepada kita. Dia tidak hanya mengatakan akulah kebangkitan, tetapi Dia sudah alami kematian. Dia dikuburkan, Dia bangkit. Jaminan itulah diberikan kepada kita. Jadi saudaraku, kita rugi kalau kita tidak beriman kepada Yesus. Karena Dia satu-satunya yang bisa menjamini orang mati bisa bangkit kembali. Yang lain saya tidak tahu. Atau mungkin saudara tahu ada yang bisa membangkitkan. Mungkin bisa dibangkitkan, tetapi bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Kita tidak tahu. Satu-satunya yang bisa melaksanakan ini hanya Yesus Kristus. Karena ditegaskan di dalam kebangkitan, pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kalau ada orang katakan begini, semua kita akan mati, benar atau salah? Mungkin ada yang menjawab benar, tetapi saya mau katakan, itu baru separuh benar. Kenapa? Karena tidak akan semua nanti mengalami kematian. Karena pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, ada orang yang tidak mengalami kematian. Tapi mungkin bukan di zaman kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita tidur, istirahat. Kita diizinkan mati, menanti kedatangan itu. Tetapi tidak akan mengurangi nilai rohani, berkat kepada kita. Tetapi tidak semua orang akan mati. Ini pun harus kita tetap ingat ini. Kalau kita memberikan kata penghiburan, kita berikan kata-kata penghiburan yang dapat menguatkan. Kita berikan kata-kata penghiburan berdasarkan kebenaran Alkitab. Karena itu yang Tuhan katakan, hiburkanlah seorang akan yang lain. Kebangkitan adalah pemulihan hidup. Diiringi dengan kesempurnaan manusia dan kepribadian setelah kematian itu. Karena manusia pada hakikatnya takluk kepada maut, maka harus ada satu kebangkitan kembali jika mereka mau mengalami kehidupan di balik kubur. Nah, kalau kita pelajari pelajaran rohani ini, apakah kita masih takut mati? Jawabnya tidak. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Itu menakutkan kalau kita tidak di dalam Kristus. Saya pernah melihat satu pemakaman. Oleh karena orang ini meninggal, mati
karena tabrakan. Dia tabrakan karena mabuk, saudara-saudara. Dia minum minuman keras. Dia tabrakan, mati. Lalu pendetanya katakan, tidak perlu sakramen untuk orang ini. Karena apa? Dia tidak mati di dalam Tuhan. Tidak perlu khotbah di sini. Cukup gali tanah, masukkan petinya, sudah. Jadi saudaraku, saya saksikan sendiri, mereka hanya luncurkan peti. Tidak ada doa di sana. Saudaraku, ini menjadi perenungan bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Pastikan bahwa kita tetap di dalam Yesus Kristus. Sehingga kalau datang pun kematian itu, kita tidak takut karena kita mati dalam Tuhan. Dan kalau kita mati di dalam Tuhan, khotbahnya sangat menarik, saudara-saudara. Tapi kalau kita mati tidak di dalam Tuhan, khotbahnya susah. Mau judul apa kita buat khotbahnya? Kalau kita katakan saudara kita ini tadinya setia, wah kita berbohong. Tapi kalau kita katakan saudara kita ini jahat, tidak akan masuk surga. Bagaimana keluarga menerima kata-kata penghiburan seperti ini? Itulah sebabnya jangan pernah kita menganggap enteng tentang pengetahuan kematian, kebangkitan. Karena itu adalah satu ilmu yang harus kita pegang, yang berdasarkan Alkitab. Apakah gerangan yang terjadi apabila Kristus tidak bangkit kembali? Konsekuensinya diringkaskan oleh Rasul Paulus. Tidak ada gunanya mengabarkan Injil, saudara-saudara, kalau Yesus tidak bangkit-bangkit. 1 Korintus 15 ayat 14 mengatakan ini. Tidak ada gunanya. Kenapa? Karena kalau Yesus tidak bangkit dari kubur, apa yang terjadi? Tidak ada gunanya kita beriman tentang Injil ini. Tetapi saudaraku, dia bangkit dan betul-betul bangkit. Merupakan jaminan yang pasti bagi masing-masing kita. Apakah gerangan yang terjadi apabila Kristus tidak bangkit kembali? Juga konsekuensinya diringkaskan oleh Rasul Paulus. Tidak ada pengampunan dosa. Karena melalui kematiannya, kebangkitannya, ada jaminan pengampunan bagi kita. Karena dia mati di kayu salib adalah karena dosa kita. Demi keselamatan kita. Dia beri jaminan kemenangan kepada kita. Apalagi konsekuensinya kalau Yesus tidak bangkit dari kubur. Tidak ada harapan di balik kubur. Tetapi kita bersyukur, Yesus bangkit dari kubur. Itu adalah jaminan kepada kita bahwa kita juga akan mendapatkan kesempatan kebangkitan untuk hidup yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 3. Kepastian kebangkitan Kristus yang telah mendatangkan kuasa untuk mengkhotbahkan Injil. Injil kita sekarang ini adalah mengkhotbahkan tentang Kristus ini. Mengkhotbahkan tentang kebangkitan ini. Kita ingat Yesus, Musa, Elia. Di atas bukit Kristus menyatakan kepada mereka miniatur kemuliaan kerajaan Tuhan. Di sanalah Kristus, Raja yang penuh kemuliaan, bersama-sama dengan Musa dan Elia, mewakili dua tipe rakyat kerajaan itu. Musa mewakili orang benar yang telah mati dan kemudian dibangkitkan dari kubur pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Harus kita ingat ini. Musa mewakili itu. Sedangkan Elia mewakili orang benar yang hidup, yang akan diubahkan dan diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Kesimpulan yang boleh kita lihat dari pelajaran pada malam hari ini. Kita telah belajar bahwa Allah rindu agar saudara dan saya memiliki kepercayaan dan iman di dalam Dia tentang kematian dan kebangkitan. Ini adalah pekabaran berkat bagi kita. Kita tidak sendirian berjuang dalam menghadapi tipuan setan sampai kedatangan Yesus kedua kali nanti. Kita tidak akan khawatir kita berdiri sendiri dalam iman ini. Karena ada Roh Kudus yang senantiasa membimbing kita. Mari kita tetap beriman kepada Yesus. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mintalah kemenangan. Kemenangan Yesus Kristus di salib. Di sana tidak ada kuasa jahat yang dapat menghancurkan kesetiaan kita.
Kita puji Tuhan atas semua ini. Ialah Allah yang setia. Dialah Allah yang benar, yang akan menolong kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Sebagaimana Yohanes 14 ayat 1 katakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Inilah ajakan bagi kita. Inilah panggilan bagi masing-masing kita. Saudaraku, Allah mengundang kita untuk menyerahkan hidup kita. Kalau selama ini pemahaman kita tidak berdasarkan Alkitab tentang kematian dan kebangkitan, malam hari ini, jangan tunggu hari besok. Buatlah satu keputusan, Tuhan, saya mau mengimani firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tidak lagi percaya kepada arwah-arwah, tidak lagi percaya kepada dukun-dukun, tidak lagi percaya kepada spiritisme yang menyesatkan, melainkan kita percaya hanya kepada Yesus Kristus yang mengajarkan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, walaupun dia mati akan hidup kembali. Inilah pengharapan kita. Inilah yang menolong kita. Kita tidak akan pernah menjadi kecewa bila mana kita putuskan untuk memberikan hidup kita kepadanya. Sebab ia yang mengatur hidup ini. Dialah yang akan mengendalikan hidup kita. Bahkan napas hidup kita ini pun hanya Dia yang bisa menjamininya. Selama kita masih hidup, mari kita percayakan hidup kita ini kepada Dia, si pemberi kehidupan. Dan kalaupun datang kematian itu, kita tidak takut oleh karena hidup kita telah kita serahkan kepada Tuhan. Jangan sampai kita lepaskan iman kita. Sebagaimana Wahyu 3 ayat 11 katakan, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jikalau kita menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, maka kalaupun harus mengalami kematian, ada jaminan, kebangkitan, dan hidup kekal menjadi bahagian kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam iman pengharapan kita, sehingga dengan demikian, kematian adalah tidur. Di balik kematian ada kebangkitan. Dan setelah kebangkitan, Tuhan sediakan satu tempat bagi kita, hidup kekal selama-lamanya. Di sanalah kita akan tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan kita. Kita rindu keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita bawa kepada ajaran yang benar ini. Tuhan memberkati kita. Kalau ini menjadi iman kita, saya undang kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena pekabaran pada malam hari ini, memberikan kami satu pengajaran yang alkitabiah tentang kematian dan kebangkitan. Di mana hanya Yesus Kristuslah satu-satunya yang dapat memberikan jaminan kepada kami, bahwa di balik kematian ada kebangkitan dan kehidupan. Biarlah masing-masing kami menyandarkan iman kepercayaan kami hanya kepada Yesus Kristus dan menjadikan Dia sebagai juru selamat pribadi kita selama-lamanya sampai Tuhan datang. Teristimewa kami rindu semua pada waktu nanti nafiri berbunyi, sangkakala berbunyi, malaikat-malaikat bersama dengan Yesus sendiri datang ke dunia ini menjemput kami. Kami turut ambil bagian untuk menyongsong dan berkata, inilah yang kami nanti-nantikan. Hosana, bersorak-soraklah dan bersukacita, karena juru selamat kita menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita. Doa ini kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat kami. Amin. Tentunya kita sudah terberkati melalui acara rohani yang kita sudah ikuti pada malam hari ini. Acara kita telah selesai, namun ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan demi kelancaran acara kita. Saudara sekalian, informasi yang pertama adalah kami tetap mengundang saudara-saudara untuk terus bergabung dalam acara kami. Dan saudara boleh bergabung melalui aplikasi Zoom, dan juga saudara boleh bergabung melalui Facebook dan YouTube Advent
KJKT. Kemudian saudara-saudara, yang menjadi perhatian kita oleh karena ini berbeda. Biasanya kita beribadah pada jam 19.00, namun khusus pada besok hari, oleh karena besok adalah peribadatan raya seluruh umat-umat Tuhan, maka kita akan beribadah pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, pagi hari. Dan kita boleh bergabung melalui media yang telah kami sediakan. Saudara-saudara sekalian, acara kita pada malam hari ini telah selesai. Biarlah berkat Tuhan melimpah bagi saudara-saudara sekalian. Selamat malam dan Tuhan memberkati.